Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan putusan sengketa kewenangan Lembaga Negara Presiden Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat beserta dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Pengaturan lebih lanjut mengenai sengketa kewenangan lembaga negara atau SKLN diatur dalam pasal 10 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, pengaturan mengenai pihak dalam SKLN adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan, yang dimana hal ini diatur dalam ketentuan pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tentang kedudukan hukum para pihak atau subjektum litis. Bagian A, Presiden, DPR, dan BPK adalah lembaga konstitusional. Bagian 5, dalam ketentuan pasal 3 PMK 8/2006, Mahkamah telah menyebutkan syarat legal standing dalam mengajukan pemohon SKLN, yaitu A. Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain. Bagian B, pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Bagian C, termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan atau merugikan pemohon. Yang keenam, bahwa pemohon memiliki kedudukan sebagai lembaga negara dan memperoleh kewenangannya dari Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dipertegas oleh pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan perkara nomor 068/SKLN2/2004. Dalam halaman 16, putusan dimaksud antara lain dinyatakan menimbang bahwa dalam perkara quo pihak yang bersengketa adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagai pemohon dan Presiden sebagai termohon 1 dan DPR sebagai termohon 2. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menunjukkan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga negara adalah pasal 22D, 22E, 23F. Sedangkan pasal 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, dan 23F Undang-Undang Dasar 1945 adalah menunjukkan kedudukan Presiden sebagai lembaga negara. Sementara itu, ketentuan yang menunjukkan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara adalah pasal 19, 20, 20A, 20A, 21, 22, 22A, dan 22B Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud sekaligus menunjukkan bahwa ketiga lembaga negara tersebut memperoleh kewenangannya dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, berdasarkan ketentuan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga telah menunjukkan kedudukan termohon 2 sebagai lembaga negara. Yang kedelapan, berdasarkan pertimbangan hukum mahkamah tersebut dan ketentuan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 di atas, maka pemohon dan termohon 1 serta termohon 2 telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 2 PMK 8/2006 tersebut di atas. Bagian B, Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bagian 9, pemohon sebagaimana dinyatakan pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada pemohon antara lain kewenangan yang terkait keuangan negara, pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, dan mengelola cabang-cabang produksi dan kekayaan alam Indonesia untuk dipergunakan sebesar-besarnya, kemakmuran rakyat sebagaimana amanat pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan tersebut,
Pemohon dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ke-10, sebagai pelaksanaan amanat pasal 4 ayat 1, pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pembantu pemohon berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Menteri Keuangan selaku kuasa pemohon dalam pengelolaan keuangan negara dan bendahara umum negara melalui pusat investasi pemerintah telah menandatangani perjanjian jual beli 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara tahun 2010 dengan pemegang saham asing. Pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara, selanjutnya disebut PT NNT, dimaksud merupakan salah satu cara bagi pemohon untuk melaksanakan kewenangan konstitusional menguasai cabang-cabang produksi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, pelaksanaan pembelian saham divestasi PT NNT juga merupakan pelaksanaan kontrak karya yang ditandatangani antara pemerintah dan PT NNT pada tanggal 2 Desember 1986. Yang ke-11, dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, pemohon melakukan pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan investasi incasu pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 yang menurut pemohon tidak diperlukan lagi persetujuan dari termohon 1. Yang ke-12, oleh karena itu, persetujuan yang dikehendaki oleh termohon 1 dan kesimpulan dalam LHP termohon 2 atas pelaksanaan kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana disebutkan di atas, menurut pendapat pemohon jelas bahwa termohon 2 dan termohon 1 telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan dan atau merugikan pelaksanaan kewenangan konstitusional pemohon. Bahwa berdasarkan uraian di atas tersebut, maka termohon 1 dan termohon 2 telah memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara berdasarkan pasal 3 PMK 8/2006. A. Kewenangan konstitusional yang dipersengketakan atau objektum litis. Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan SKLN pada pokoknya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pemohon berpendapat selaku kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian kekuasaan pemerintahan dalam mengkuasakan kekuasaan dimaksud pada Menteri Keuangan selaku pengelolaan fiskal dan wakil pemerintahan dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Keuangan Negara. Dalam menjalankan kekuasaan pengelolaan fiskal tersebut, Menteri Keuangan juga melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Sebagai bendahara umum negara, Menteri Keuangan mempunyai wewenang untuk melakukan pengelolaan investasi pemerintah. Fungsi dan kewenangan tersebut diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 huruf H Undang-Undang Pembendaharaan Negara. Tujuan pelaksanaan investasi pemerintahan adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya. Ketentuan mengenai pelaksanaan investasi pemerintahan diatur dalam pasal 41 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Pembendaharaan Negara. Yang kedua, bahwa menurut pemohon pelaksanaan pembelian 7% saham divestasi PT NNT 2010 telah timbul sengketa penafsiran antara pemohon dengan DPR termohon 1 dan BPK termohon 2 yang menganggap bahwa dalam pelaksanaan kewenangan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari DPR termohon 1 yang didasarkan pada kesimpulan LHP BPK termohon 2. Pemohon beranggapan penafsiran yang berbeda antara pemohon dengan DPR termohon 1 dan BPK termohon 2 telah menyebabkan kewenangan konstitusional pemohon telah diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan atau dirugikan oleh DPR termohon 1 dan BPK termohon 2. Menurut pemohon, menjadi terhambat dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan negara berupa pelaksanaan investasi dalam bentuk pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 sehingga negara tidak dapat segera mendapatkan manfaatnya yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Nomor 3, bahwa menurut pemohon telah terdapat objektum litis SKLN berupa surat DPR termohon 1 nomor PW 019333 DPR RI /10 2011
tanggal 28 Oktober 2011 dan nomor AD 9134 DPR RI 10/2011 tanggal 28 Oktober 2011 serta LHP BPK termohon 2. Menurut pemohon dengan adanya surat ini DPR termohon 1 dan LHP BPK termohon 2 dimaksud kewenangan konstitusional pemohon telah diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan dan atau dirugikan oleh DPR termohon 1 dan BPK termohon 2. Faid permohonan Aquo angka 36 halaman 13. Dan yang terakhir nomor 4 bahwa pemohon beranggapan DPR termohon 1 dan BPK termohon 2 salah menafsirkan makna persetujuan DPR dalam pasal 24 ayat 7 Undang-Undang Keuangan Negara yang berbunyi dalam keadaan tertentu untuk penyelamatan perekonomian nasional, pemerintahan pusat dapat memberikan pinjaman dan atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR. Faid permohonan Aquo huruf L halaman 16. Menurut Mahkamah, pembelian 7% saham divestasi PT NNT oleh pemohon itu dianggap sebagai kewenangan konstitusional pemohon dalam menjalankan pemerintahan negara jika memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, adanya persetujuan termohon 1 baik melalui mekanisme Undang-Undang APBN atau persetujuan secara spesifik. Yang kedua, dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan yang ketiga, dilaksanakan di bawah pengawasan termohon 1. Tetapi Mahkamah menganggap bahwa permohonan dari pemohon ini tidak beralasan hukum dikarenakan dana pembelian 7% saham PT NNT tadi belum secara spesifik dimuat dalam APBN dan juga belum mendapat persetujuan secara spesifik dari DPR. Berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan. Yang pertama, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan AQU. Yang kedua, pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan AQU. Yang ketiga, termohon 2 tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk diajukan sebagai termohon. Yang keempat, termohon 1 mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk diajukan sebagai termohon. Dan yang terakhir, pokok permohonan dari pemohon tidak beralasan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Olehnya itu, permohonan pemohon terhadap termohon 2 tidak dapat diterima dan Mahkamah menolak permohonan pemohon terhadap termohon 1 untuk seluruh. Itu tadi pemaparan dari kelompok 4. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om.